Jaka Tingkir, sang pejuang dan Raja Pajang, sejarah epik Sultan Hadiwijaya. Dalam gemuruh sejarah tanah Jawa, terukir nama seorang pejuang yang lahir dari desa kecil, namun ditakdirkan untuk menjadi seorang raja besar. Dia adalah Jaka Tingkir, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya. Dari pertempuran melawan buaya ganas hingga menghadapi pemberontakan besar, perjalanan hidupnya penuh dengan kisah epik yang membentuk wajah politik Jawa di abad ke-16. Inilah kisah sang raja, Jaka Tingkir, dari masa mudanya hingga menjadi penguasa Pajang, yang tak lekang oleh waktu. Jaka Tingkir lahir dengan nama asli Mas Karbet, putra dari Ki Ageng Pengging, seorang tokoh yang dihormati di wilayah Pengging. Namun, pada masa kecilnya, ia kehilangan ayahnya karena konflik politik dengan Kesultanan Demak. Ibunya, Nyai Ageng Pengging, membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Dari masa kecilnya di lingkungan desa yang sederhana, Karbet tumbuh dengan bakat luar biasa dalam ilmu bela diri, kesaktian, dan kecerdasan. Sejak muda, Karbet sudah menunjukkan bakat yang berbeda dari anak-anak lainnya. Dia sering berlatih bela diri di bawah bimbingan pamannya, Ki Ageng Tingkir, dan mengasah keahliannya dengan semangat tinggi. Namun, kehidupan sederhana di desa tidak menghentikannya untuk bermimpi besar. Sebuah panggilan takdir mulai terasa ketika Karbet mendengar tentang kekuasaan Kesultanan Demak, pusat kekuatan politik Jawa. Pada saat itu, Kesultanan Demak berada di puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana. Jaka Tingkir, dengan cita-cita besar, memutuskan untuk pergi ke Demak. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Di tengah perjalanan, ia diuji dengan peristiwa luar biasa, bertemu dengan buaya raksasa yang mengamuk di Sungai Bengawan. Kisah pertarungannya dengan buaya ini menjadi legenda tersendiri di tanah Jawa. Buaya besar itu menghalangi jalannya, memaksa Jaka Tingkir untuk bertarung di arus deras. Dengan keberanian dan keahlian luar biasa, ia berhasil menaklukkan buaya tersebut hanya dengan kekuatan fisik dan kecerdasannya. Kemenangan ini mengangkat namanya dan membuat Sultan Trenggana mendengar tentang pemuda tangguh dari Pengging. Setelah berhasil memenangkan pertarungan di Bengawan, Jaka Tingkir diundang ke Istana Demak oleh Sultan Trenggana. Di sana, ia menjadi salah satu prajurit yang dihormati dan akhirnya menikahi Ratu Mas Cempaka, putri dari Sultan Trenggana. Hubungan pernikahan ini semakin memperkuat posisinya di dalam istana, dan ia pun diangkat menjadi Adipati Pajang, wilayah yang sangat strategis di Jawa Tengah. Sebagai penguasa Pajang, Jaka Tingkir mengambil gelar Sultan Hadiwijaya. Namun, posisi ini bukanlah akhir dari tantangannya. Sebagai seorang raja baru, ia menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang merasa tersisihkan atau tidak puas dengan kenaikannya ke tampuk kekuasaan. Tantangan-tantangan ini akan menguji kemampuannya sebagai pemimpin yang bijaksana dan tangguh. Tidak lama setelah Sultan Hadiwijaya naik tahta, ancaman besar datang dari Adipati Jipang, Arya Penangsang, yang merasa berhak atas tahta Kesultanan Demak setelah wafatnya Sultan Trenggana. Pemberontakan ini mengguncang tanah Jawa dan menjadi pertempuran paling legendaris dalam sejarah kerajaan Pajang. Arya Penangsang, seorang panglima perang yang tangguh dan keras, tidak mudah ditaklukkan. Dalam pertempuran melawan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya mengandalkan dua orang kepercayaannya, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Jurumartani, untuk menyusun strategi perang yang cerdik. Strategi ini berhasil membuahkan kemenangan di pertempuran Sungai Bengawan sore. Kemenangan tersebut tercapai setelah Ki Jurumartani menyarankan penempatan tombak pusaka Kiai Pleret sebagai alat untuk mengakhiri kehidupan Arya Penangsang. Kisah kematian Arya Penangsang dengan usus terburai sambil tetap bertarung hingga akhir menjadi legenda tersendiri. Pertempuran ini menegaskan posisi Sultan Hadiwijaya sebagai pemimpin yang sah di Pajang, dan musuh terbesarnya berhasil ditaklukkan. Setelah kemenangan atas Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada para panglimanya. Ki Ageng Pemanahan diberi tanah di Mataram, yang kelak akan menjadi cikal bakal kerajaan Mataram. Namun, hadiah ini ternyata menjadi awal dari perubahan besar di tanah Jawa. Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan,
perlahan-lahan membangun kekuatan di Mataram dan mempersiapkan diri untuk menggantikan Pajang sebagai kekuatan utama di Jawa. Hadiwijaya menyadari ancaman ini, tetapi hubungan yang kuat dengan keluarga pemanahan membuatnya sulit untuk bertindak. Perlahan namun pasti, Mataram tumbuh menjadi kekuatan besar yang mengancam posisi Pajang. Hingga akhirnya, pada akhir masa hidupnya, Sultan Hadiwijaya harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaan Pajang akan segera diambil alih oleh Mataram, yang dipimpin oleh Sutawijaya, yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati. Jaka Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya, mengakhiri hidupnya sebagai seorang penguasa yang dihormati dan dikenang dalam sejarah tanah Jawa. Meskipun kekuasaannya berakhir dengan kebangkitan Mataram, warisannya tetap hidup melalui cerita kepemimpinannya, pertempuran-pertempurannya, dan kebijaksanaannya dalam mengelola kerajaan. Ia adalah simbol dari seorang pemimpin yang datang dari rakyat biasa, namun dengan keteguhan hati, ia mampu menorehkan sejarah besar. Perjuangan dan pencapaiannya memberikan pelajaran penting bagi kita semua tentang keberanian, ketekunan, dan bagaimana sejarah selalu dipenuhi oleh pertempuran untuk kekuasaan. Jaka Tingkir, Raja dari Pajang, akan selalu dikenang sebagai raja yang mengubah wajah politik Jawa selamanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk video sejarah berikutnya.